Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Devi Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa Good News yang ada di rumah. Ya pemirsa sekalian, kami mengucapkan selamat tahun baru 2015 kepada setiap pemirsa Good News dimanapun Anda berada. Ya, tahun yang baru tentunya membawa pengharapan yang baru Daniel ya. Dan kebanyakan orang-orang akan mencari arahan dari Tuhan. Betul, kita tahu bahwa kita sangat beruntung loh Deb, karena setiap tahun itu ada pergantian tahun, sehingga artinya kita dapat melupakan yang lama dan kemudian kita akan melihat sesuatu yang baru. Ya, jadi tahun ini kita berharap setiap dari pemirsa sekalian melalui Good News Program kita akan belajar banyak sekali hal, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjalani setiap tahun, Januari, Februari, Maret dan seterusnya sampai nanti bulan Desember kembali. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana buah-buah daripada kehidupan kita akan menjadi sangat baik ya. Oke? Ya. Pemirsa jangan lupa bahwa kapanpun acara ini berlangsung, pemirsa dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian untuk bantuan doa maupun konseling. Ya, ada seorang narasumber yang sudah kami persiapkan buat Anda, yaitu seorang narasumber yang sangat luar biasa bernama Susan Hover ya. Dan kita percaya bahwa bersama dengan Ibu Susan kita akan belajar banyak sekali hal bagaimana tentang mempersiapkan diri kita untuk realign ourselves ya, menyelaraskan diri kita untuk rencana Tuhan pada tahun 2015. Topik kita hari ini adalah What's Coming in 2015. Pemirsa, sebelum kita tampilkan narasumber kita, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. 2014, banyak kejadian luar biasa yang terjadi di tahun ini. Tantangan demi tantangan telah dilewati. Banyak juga janji-janji Tuhan yang sudah diraih. Di penghujung tahun ini kita butuh hikmat Tuhan untuk menyusun setiap rencana dalam menyambut tahun yang akan datang. Dalam Good News hari ini kita akan membahas secara khusus mengenai What's Coming in 2050. Narasumber kita di episode kali ini adalah seorang yang memiliki visi untuk menyampaikan berita Injil kepada setiap orang yang belum pernah mendengarkan tentang Yesus. Ia adalah direktur dari World Impact Bible Institute atau WIBI Indonesia. Ini adalah tempat melatih dan memperlengkapi setiap orang-orang percaya di Indonesia untuk menjadi saksi bagi nama Yesus. Ia sangat suka bekerja sama dengan anak-anak muda. Hingga saat ini, ia telah menjangkau hingga 1.000 anak-anak muda. Bukan hanya itu, ia juga telah melayani lewat berbagai cara penjangkauan seperti radio, televisi, pelayanan penjara, bahkan penjangkauan bagi para pelaku prostitusi. Sesaat lagi akan hadir di tengah-tengah kita, Susan Joy Hover. Tiba di Indonesia, awalnya nggak suka gitu kan, tapi sejak di sini gitu kan, saya memang bisa merasakan betapa Tuhan mencintai bangsa ini. Jadi aku suka banget sogut bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Ya pemirsa sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Good News Program dalam suatu episode yang sangat spesial yaitu Tahun Baru 2015.
silakan Dad. Ya, Shalom Susan, gimana kabarnya? Shalom, kabar baik. Ya. Ini bule spesial bisa ngomong bahasa Indonesia. Katanya bisa ngomong Batak lagi Dad. Oh gitu Nggak ya? bisa, nggak bisa. Oke, well, Susan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pemirsa di rumah. Mungkin ada yang belum kenal Susan ini siapa. Oh iya. Ya, nama saya Susan Hoover. Saya orang Kanada asli, lahir di Kanada, tapi 11 tahun yang lalu saya pindah ke Indonesia. Saya diutus ke Indonesia dan memang kayaknya langsung jatuh cinta dengan Indonesia gitu. Jadi oleh anugerah Tuhan, atau dengan bukan. Bukan. dengan bangsanya. Oke, gitu. but you're still single, right? Still single. Still single. Available pemirsa sekalian. Nggak available juga ya. Oh, nggak available, oke. Ya. Sudah Jadi berapa lama tiba-tiba di Indonesia tadi? 11 tahun. Sudah 11 tahun. 11 tahun, sudah fasih seperti ini. Makanya aku pun pikir gini, kalau orang Indonesia kan ke Kanada, Iya. 11 tahun bisa bahasa Inggris nggak ada yang heran gitu kan, nggak Iya. ada yang wow gitu loh. Jadi saya pikir kenapa saya 11 tahun di sini orang masih wow kamu bisa bahasa Indonesia kan nggak ada ini ya. Iya. Seharusnya bukan sesuatu yang Suka makan sambal dong? Bisa kurang nggak? suka, bisa. Udah tahan gitu kan, udah bisa, nggak dulu kan nangis-nangis kalau makannya kan. Sekarang nggak udah nangis bisa. lagi. Soalnya kalau orang Cuma Batak nggak kan begitu suka makan sambal tuh. Ini bule Batak nih ya. Oke, Susan bisa ceritain nggak sama kita sama pemirsa juga, kenapa sampai Susan itu bisa milih Indonesia? Kalau saya jujur ya, awalnya saya nggak milih Indonesia. Saya waktu itu baru pulang dari Afrika, itu tahun 2003, dan memang pikiran saya mau ke Afrika gitu. Tapi ternyata pendeta saya itu Peter Youngren di Kanada baru pulang dari Indonesia. Dan beliau memang suka Indonesia, dia kayak dapat sesuatu di Indonesia. Jadi waktu itu dia bilang, ya udah tim ini yang mau diutus misi pada waktu itu, dia bilang kalian diutus ke Indonesia aja. Dan jujur waktu itu saya pun nggak tahu Indonesia itu di mana ya. Saya pun cari-cari di peta gitu dan mana. Wah ternyata ujung bumi dari Kanada gitu. Negara yang paling jauh. Dari Kanada kita ujung bumi. Iya langsung ingat doa saya gitu waktu sekolah Alkitab gitu kan. Oke Tuhan aku rela sampai ke ujung bumi gitu ya. Jadi beneran dikirim ke ujung bumi. Terjadi juga gitu kan. Jadi tiba di Indonesia awalnya nggak suka gitu kan. Tapi sejak di sini gitu kan, saya memang bisa merasakan betapa Tuhan mencintai bangsa ini. Jadi langsung terima, bahkan ya udah terima, oke, aku akan terus di sini gitu kan. Terus waktu Tuhan bicara sama saya, kamu akan lama di sini, ya saya udah bisa terima, saya udah senang gitu. Oke. Dan banyak sekali kegiatan yang Susan lakukan ya. Iya, di antaranya apa aja pelayanan yang Susan lakukan? Memang kalau fokusnya pertama itu memang pada penginjilan gitu kan. Jadi benar-benar fokus ke penginjilan. Apalagi saya suka sekali memberitakan Yesus kepada orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus sebelumnya. Itu yang saya paling suka. Tapi memang kadang-kadang kalau saya masuk tempat seperti itu, bukan pendalaman dan yang lain-lain pernah ada kendala. Karena orang nampak orang bule langsung pikir missionaries gitu kan. Jadi pernah ada masalah juga. Jadi waktu itu berapa tahun yang lalu saya lihat saya harus mempersiapkan orang Indonesia, orang yang dari bangsa ini juga untuk menginjili bangsanya sendiri. Betul. Jadi waktu itu saya buka sekolah Alkitab, sekolah misi, dan saya banyak seminar, banyak training. Sekarang orang Indonesia juga dengan Injil ini. Udah berapa tahun sekolah Alkitab itu? Itu sudah 5 tahun jalan. Namanya World Impact Bible Institute, WIBI. Sebenarnya sekolah dari Kanada, sekolah saya tamat dari WIBI. Nah saya buka lagi WIBI di Indonesia sekarang. Oke. Jadi Susan sedang mencetak kader-kader baru gitu ya, misionaris baru dalam negeri. Total udah berapa orang yang lulus dari WIBI ini selama ini? Kalau totalnya maksudnya di seluruh dunia atau dari WIBI Indonesia? Dari Indonesia. Dari WIBI Indonesia, wah nggak bisa ingat juga ya. Banyak juga ya, ratusan? Puluhan pokoknya. Oke, good. Well, anyway, senang sekali Susan ada di sini. Kita lagi merayakan tahun baru nih. Banyak orang yang lagi nonton di rumah, mereka lagi liburan dengan keluarganya mereka. Bagi Susan, tahun baru itu biasanya gimana? Memang kalau tahun baru bagi saya itu sesuatu yang spesial gitu kan. Kenapa? Karena bagi saya itu mulai tahun yang baru, saya suka sekali kalau tahun yang baru itu memang ambil waktu dan membayangkan kira-kira tahun ini seperti apa, Tuhan mau lakukan apa gitu kan. Memang saya percaya setiap tahun punya sesuatu yang khusus dari Tuhan, sesuatu yang baru gitu kan. Jadi saya memang suka sekali tahun baru gitu kan. Memang dulu waktu saya di Kanada itu hari kumpul dengan keluarga gitu kan. Hari kumpul dengan keluarga dan memang kita biasanya suka lakukan sesuatu yang fun gitu kan. Dan benar-benar merayakan gitu kan. Ini tahun yang baru yang diberikan oleh Tuhan gitu. Oke, dan tahun baru di Kanada biasanya dingin banget kan? Wah, apalagi dingin ya. Dari Ontario ya. Iya. So cold, right? Aduh, dingin banget. Sampai seberapa saljunya? Itu saljunya kalau apalagi di kampung saya benar-benar dari kampung ya, bukan dari kota. Itu saljunya banyak banget gitu. Memang biasanya Januari itu main-main salju, tapi dinginnya luar biasa. Minus saya, 30?
minus 30 ada, minus 40 pun ada. Jadi kepanasan dong kalau tahun baru di Indonesia. Enggak, sekarang udah biasa di sini, bahkan nggak tahan lagi di sana masalahnya. Iya, iya. Jadi kalau tahun baru nggak usah pakai kulkas ya, kulkasnya dimatikan ya. Makanan nggak bisa basi kan anyway. Iya, 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 good. Well anyway, silakan. Ya, pemirsa nanti kita akan lanjut berbincang-bincang dengan Susan ya. Sekarang waktunya kita untuk jedah terlebih dahulu. Stay tune dalam Good News Program. Itu makin gelap gitu kan. Tapi kamu jangan khawatir karena terang itu, kemuliaan Tuhan itu sudah ada di atas dirimu. Aku suka banget Sogut bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Masih bersama kami dalam Good News Program. Langsung kembali kepada narasumber kita Susan Hoover. Oke, sekarang mau nanya, apa sih pesan Tuhan buat kita semua ini di tahun 2015? Ya itu sesuatu yang luar biasa ya, kalau kita mau merasakan untuk 1 tahun ini gitu kan ya. Bukan aja 1 hari tapi untuk 1 tahun apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saya nggak tahu ya, tapi kalau bagi saya sendiri tahun 2014 ini, saya merasa Tuhan bicara banyak kepada saya tentang kita harus mengerti siapakah kita sekarang ini di dalam Kristus dan mulai ambil langkah sesuai dengan identitas kita gitu. Jadi kemarin waktu saya mulai berdoa untuk tahun yang baru ini, tahun 2015, saya rasa Tuhan bawa saya kembali lagi untuk lihat ke Yesaya 60. Dan itu berkata bangkit gitu kan, bersinarlah. Karena itu kan terang itu sudah ada gitu kan di atasmu. Dan kemuliaan Tuhan pun sudah ada di atasmu. Dan saya baca ayat-ayat berikut sampai ayat yang kelima. Dan saya lihat wow luar biasa, seperti benar-benar bicarakan zaman ini. Karena berkata dunia itu makin gelap gitu kan. Tapi kamu jangan khawatir karena terang itu, kemuliaan Tuhan itu sudah ada di atas dirimu. Bahkan berkata bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu gitu kan. Berkata angkat wajahmu gitu kan, lihat sekelilingmu gitu kan, lihat orang itu datang kepadamu. Jadi waktu saya baca itu saya rasa itu kayak pas sekali dengan zaman sekarang ini. Kita lihat dunia gitu kan makin gelap, makin kayak yang buruk, jahat gitu kan. Tapi saya percaya ini sekarang ini memang kesempatan bagi kita. Dan bukan kita masih menunggu sesuatu gitu, tapi sebenarnya kita melihat bahwa kita sudah memiliki terangnya Tuhan, kita sudah memiliki kemuliaan Tuhan, kita sudah jadi satu dengan Kristus gitu kan. Jadi kalau kita benar-benar mengerti kita siapa, kita bangkit, kita mulai ambil langkah, kita berani gitu kan, bahwa kita benar-benar berbeda. Kita bukan harus ikut seperti dunia ini, makin hari makin orang stres, makin khawatir, makin takut. Tapi kita bukan seperti itu sama sekali. Saya percaya makin dunia gelap, makin mereka lihat perbedaan yang ada di dalam kita. Makin mereka lihat terang, pengharapan, keselamatan, mukjizat, kuasa Tuhan, kemuliaan semuanya yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Itu yang jadi kalau saya merasa tentang hal itu gitu kan, saya lihat untuk tahun 2015 ini saya mulai merasa semangat gitu kan, mulai merasa wow ini sebenarnya waktunya yang luar biasa. Memang saya percaya makin dekat ke Yesus mau datang lagi gitu kan. Kita nggak bisa tahu kapan, tapi makin hari makin dekat gitu kan. Tanda-tandanya sudah semakin kelihatan. Jadi saya percaya ini kalau saya lihat akhir zaman, saya selalu kembali lagi ke awal, ke gereja mula-mula, ke kisah para rasul. Dan saya lihat kalau gereja yang pertama seperti itu, apalagi gereja yang terakhir gitu kan. Jadi saya lihat seperti Tuhan kembali lagi kita untuk benar-benar melihat kepada Dia.
mungkin berapa tahun ini, mungkin belakangan ini dalam sejarah, mungkin kita banyak sekali lihat doktrin yang berbeda, hal yang berbeda, mungkin sibuk dengan hal-hal yang berbeda. Tapi saya lihat sekarang ini makin banyak yang kembali lagi kepada Injil, kepada dasar di dalam Kristus gitu. Makin banyak kita fokus kepada salibnya Yesus, kepada Yesus yang buat kita menjadi saksi-saksinya. Kenapa, gitu. Bisa jelaskan lebih lagi nggak? Kita harus kembali kepada dasar dan kepada salib Kristus. Memang itu sangat penting sekali, karena kalau kita nggak mengerti dasar, makanya sering sekali kita kejar-kejar hal-hal seperti berkat, kejar-kejar hal-hal di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya kalau kita kembali lagi ke dasar, ke salibnya Yesus, kita mengerti kita sudah memiliki itu semuanya. Sebenarnya oleh salib Yesus itu semuanya sudah tersedia bagi kita. Nah sepertinya kadang-kadang kita udah dapat sesuatu tapi sepertinya masih kejar, masih minta, masih ngerasa belum dapat. Sering sekali kita pun merasa mungkin gak layak gitu kan, belum benar di hadapan Tuhan. Jadi belum berani minta. Padahal kita gak tahu bahwa darah Yesus itu yang sudah melayakkan kita, darah Yesus itu yang sudah membenarkan kita. Bahkan Roh Kudus itu sudah masuk di dalam diri kita gitu kan. Jadi kita sudah jadi satu dengan Dia. Nah, kalau kita mengerti dasar ini, makanya itu yang buat kita berani untuk sebenarnya bangkit, ambil langkah gitu kan, melakukan sesuatu. Tapi kalau dasar pengertian itu nggak ada, makanya kita masih tunggu-tunggu. Maksudnya tunggu waktunya kapan aku rasa aku layak, kapan aku rasa aku diberkati dan yang lain-lain. Jadi ini bicara tentang dasarnya terlebih dahulu yang harus dibetulkan ya. Oke. Nah, kita berbicara tentang sekarang kondisi Indonesia nih. Baru-baru ini pemerintah berubah, kita punya presiden baru. Terus kemudian seakan-akan sekarang banyak sekali orang-orang pemerintahan itu yang mau belusukan gitu. Melihat ini semua, kira-kira menurut Anda sebagai seorang hamba Tuhan, ada nggak kaitannya dengan perubahan yang sedang terjadi di Indonesia gitu? Untuk melihat, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk apa yang dapat kita lihat di tahun 2015 gitu? Memang saya percaya nggak ada kebetulan ya. Tuhan memang tahu semuanya. Tuhan sudah tahu jauh sebelumnya semuanya yang akan terjadi di Indonesia, kondisinya seperti apa gitu. Dan saya memang melihat Indonesia sekarang banyak sekali perubahan. Ya, banyak sekali perubahan, hal yang diubahkan gitu kan. Nah, mungkin kadang-kadang kita bisa lihat itu baik gitu kan. Kita semangat. Kadang-kadang kita lihat yang buruk gitu kan. Jadi kalau menurut saya kalau saya sendiri sih, saya nggak terlalu ikut itu apa-apa yang terjadi. Yang saya tahu apapun yang terjadi, Tuhan berjanji bahwa Dia tetap bersama dengan kita. Jadi memang saya percaya Dia bisa gunakan hal orang-orang atau hal-hal seperti itu, posisi yang orang miliki seperti itu untuk mengubahkan bangsa ini. Tapi pun kalau bangsa ini berubah jadi lebih baik, ya puji Tuhan. Tapi kalau bangsa ini pun berubah, kita melihat kadang-kadang hal yang makin gelap keluar karena hal ini, tetap puji Tuhan gitu kan. Karena itu pun kesempatan untuk kita juga. Jadi memang ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi tahun ini di dalam tahun 2015. Makanya yang penting bagi saya, jangan harapan kita kepada seseorang pemimpin. Karena sebaik apapun dia, pasti juga akan mengecewakan kita. Namanya juga manusia. Iya, dia manusia, dia nggak sempurna. Jadi yang terpenting bagi saya, perubahan itu baik yang terjadi di Indonesia. Kita lihat segala sesuatu itu pasti baik. Karena Tuhan janji, Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa memang betul. Di tahun 2015 ini sekali lagi kita harus kembali kepada dasarnya. Kalau dasarnya benar, maka pondasi kita tahu bahwa dalam hidup kita seperti sebuah bangunan. Kalau Tuhan mau membangun kehidupan keluarga saudara ataupun bisnis saudara, maka sebaiknya mulai hari ini saudara, di tahun yang baru, kita dorong Anda untuk mulai kembali kepada esensinya. Cek fondasi Anda, terutama iman Anda, terutama fondasi pernikahan Anda, bagaimana hubungan Anda antara suami dan istri, bagaimana orang tua dan anak, dan kemudian fundamental daripada bisnis Anda. Karena kita percaya di tahun 2015 ini sesuatu yang luar biasa Tuhan sudah sediakan buat anak-anaknya tentunya ya. Jangan kemana-mana, masih ada banyak topik yang akan kita bicarakan, banyak hal, dan juga ada seorang artis yang akan bernyanyi buat Anda di tahun yang baru. Stay tune bersama dengan kami di Good News Program. Yesus, Kau Allahku, sungguh ku bangga memiliki. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Natal ini kami ingin mengajak kalian untuk ikut serta dalam movement global. Caranya? Kunjungi shareeternity.id, download aplikasinya dan bagikan kontennya ke teman-teman kamu di hari Natal ini. Yesi is Share Jesus Online. Adalah sedikit piala yang kami bikin. Kita ada 3 kategori: murid yang paling pandai, murid yang paling rajin, dan murid yang paling berkembang. Kita telah melihat bahwa murid yang paling berkembang ini adalah Nofrisa. Jadi patut untuk dia tahun ini untuk menerima penghargaan ini. Nama saya Nofrisa Amsal, umur saya 13 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Pekerjaan ibu saya sebagai mencari barang bekas. Ayah saya buruh bangunan. Saya mengucap terima kasih kepada donatur adikku saya yang telah membantu saya bisa tetap sekolah. Terima kasih donatur, Yesus memberkati. Dari Sabang sampai Merauke, tawa ceria anak-anak bangsa terdengar. Mereka memiliki cita-cita dan impian yang memancar. Nama saya Nalan Setiawan, cita-cita saya menjadi menteri. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, menjadi pak guru, pilot. Nama saya Yohana, umur saya 12 tahun, cita-cita saya menjadi pramugari. Polisi, main bola. Tetapi tidak banyak yang menjadi kenyataan. Mungkinkah kami terhindar? Peran serta Anda menentukan masa depan mereka. 1000 anak bisa!
dalam setiap langkah hidupku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, dan tak pernah sedetik pun Kau beranjak dari hidupku. Maka ku tak khawatir akan masa depanku nanti. Jiwaku mau memujimu, dan hatiku pun bersyukur. Lidahku mau mengagumi, dan ku mau selalu senangkanmu. Inilah hidupku, jadikan ku alatmu Bapa. Sungguh besar dan ajaib, tiada yang dapat menandingi kuasa-Mu, Yesus. Engkau Allahku, sungguh ku bangga memiliki Allah seperti-Mu. Oh, oh, oh. Kau Allahku, terima kasih Bapa, Bapa. Tiada yang dapat menandingi kuasa-Mu, Yesus. Engkau Allahku, sungguh ku bangga memiliki Allah seperti-Mu, Bapa. Tiada yang dapat menandingi kuasa-Mu. Marlon, ada apa kabar? Marlon, Ya. Leka Kompesi, selamat datang di Ya. Kudus Program. Ya, silakan. Ya. Silakan duduk. Suaranya dalam ya, Dep. Iya. Membahana dan menggelegar. Welcome back. Selamat datang kembali di Good News Program. Udah pernah mampir kan ke Good News Program tempo hari? Iya. Ya. Jadi dia ini memenuhi janji, Dep. Karena tempo hari waktu ke Good News Program dia nggak punya album. Dan kita ngomong kalau punya album mampir ya Good News Program. Sekarang dia datang lagi Good News Program. Oke. Dan kali Welcome ini, back. ya Marlon membawa albumnya yang berjudul Besar dan Ajaib. Oke. Boleh cerita nggak di balik pembuatan album ini apa yang spesial? Saya produksi sendiri. Oh ya? Album ini saya produksi sendiri. Oke. Jadi memang saya berjuang untuk bikin album ini. Itu jangka waktunya hampir setahun. Wow, oke. Dan lagu-lagunya, ya, ini ada berapa lagu di album itu? Ada 10 lagu dan itu saya cipta, kebanyakan saya cipta sendiri. Lagu yang tadi saya cipta sendiri. Wow, message apa yang Marlon mau sampaikan dari lagu yang tadi dinyanyikan? Ya, bahwa besar dan ajaib. Tuhan kita itu besar dan ajaib. Dia tidak pernah meninggalkan kita di saat kita jatuh pun.
tidak sampai tergeletak. Jadi ajaib kuasanya. Ada pengalaman tentang berjumpa bersama dengan Tuhan, tentang keajaiban Tuhan itu secara pribadi? Oh ya, pengalamannya banyak sekali kalau bisa ceritakan ya, dari kecil sampai besar. Sampai sekarang ini yang menarik, saya pernah masuk penjara, tahun 2010 kalau nggak salah. Karena apa itu? Itu karena saya pukul aparat. Saya pukul aparat. Itu kesalahan emosi saya waktu itu, masih belum kenal Tuhan. Maksudnya sudah kenal Tuhan tapi belum benar-benar. Belum lahir baru? Iya, belum lahir baru. Sekarang udah lahir baru ya? Sekarang udah. Tapi besarnya cepet banget ya? Dari lahir gede kayak gitu. Langsung. Kalau lahir baru tuh besar cepat gitu ya. Dan kemudian sekarang kegiatan Marlon apa nih? Kebanyakan. Saya nyanyi pelayanan dan paling wedding event apa. Sudah menikah? Saya tahun depan, mudah-mudahan tahun depan saya lagi gitu kumpul duit buat. Gitu. Good. Oke, harapannya Marlon untuk album ini apa? Ini album pertama berarti album ya? Pertama, album perdana. Harapan saya supaya semua orang yang mendengarkan bisa diberkati. Good. Dan ini kan kita lagi buat episode spesial yang saat ini adalah untuk tahun baru. Untuk episode tahun baru. Nah, harapan apa yang Marlon punya di tahun 2015? Tahun yang baru. Saya sih harapannya terutama buat anak-anak muda. Ya. Anak-anak muda, kita harus melayani Tuhan. Karena kalau dari muda kita sudah melayani Tuhan, itu punya investasi yang bagus buat kita punya hidup ke depan. Jadi Tuhan tetap pelihara di setiap langkah-langkah kehidupan. Jadi melayani Tuhan dengan tulus, berikan dengan sukacita. Itulah yang menjadi kerinduan saya buat anak-anak muda di Indonesia, terutama orang Kristen. Good. Puji Tuhan, senang sekali ya Marlon atas albumnya. Selamat diluncurkannya album baru ini ya. Sukses selalu buat kamu. Ya, selamat tahun baru juga buat Marlon. Selamat tahun baru. Oke, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya mudah sekali. Album keberapakah Besar dan Ajaib ini yang dibawa oleh Marlon Lekatopesi hari ini ya. Anda bisa mengikuti kuis ini dengan format seperti ini, nama, kemudian alamat lengkap dan jawabannya kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email dengan format yang sama, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Besar dan Ajaib persembahan dari Marlon Lekatopesi. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Kalau saya lihat ke belakang kayaknya gimana itu ya kan. Tapi yang saya saksikan gitu kan di dalam diri saya dan banyak orang. Memang kalau kita buka hati kita dan izinkan kasih Tuhan itu menjamah kita belajar. Kita kembali lagi ke firman-Nya. Kita kembali lagi minta Dia berbicara kepada kita. Dan memang kalau kita lihat buktinya kan berkata kasih itu adalah apa? Kasih itu adalah Dia rela mengutus anaknya sendiri bagi kita. Masih dalam Good News program What's Coming in 2015. Langsung kembali kepada Susan Hoover. Oke, tadi kamu sudah jelaskan bahwa Tuhan mau di tahun 2015 ini bikin perbedaan antara anak-anaknya dengan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan gitu kan. Dan kita harus bangkit. Tapi in order untuk bangkit kita juga perlu mempersiapkan diri ya. Nah, itu persiapannya apa yang harus kita lakukan? Bagi saya ada beberapa hal ya. Kalau yang pertama seperti kita sudah bicarakan tadi gitu kan. Yang pertama itu memang saya percaya kita perlu belajar. Saya lihat itu di Indonesia memang betapa penting sekali gitu kan. Apalagi saya ada sekolah gitu kan. Saya lihat orang yang masuk kadang-kadang
begitu malu, mereka rasa mereka nggak bisa lakukan apa-apa gitu kan. Nah, dengan hanya berapa waktu aja mereka benar-benar belajar siapakah mereka di dalam Yesus, atau ingat siapakah Yesus itu yang ada di dalam diri mereka. Tanpa mereka pun berusaha, mereka berubah. Mereka jadi berani gitu kan. Orang yang nggak pernah menginjili orang lain tiba-tiba bisa menjadi penginjil gitu kan. Nah, itu semuanya saya lihat dengan kita benar-benar terima pewahyuan gitu kan. Siapakah Yesus itu di dalam diri kita. Saya sendiri pun dulu pemalu. Nggak mungkin pergi ke negara yang lain, nggak mungkin jadi pengkhotbah di depan puluhan ribu orang gitu kan, nggak mungkin lakukan apa-apa gitu. Dulu pemalu, sekarang malu-maluin. Terus prosesnya gimana dari malu ke malu-malu ini? Bagi saya prosesnya itu benar-benar belajar, dan yang paling penting mungkin belajar kasih Tuhan kepada kita. Karena dulu saya terlalu peduli, kenapa kita memalu? Kita terlalu peduli orang lain tuh nolak kita. Oke, dia ngomong apa, dia ngomong apa. Makin kita mengerti kasih Tuhan kepada kita, makin kita mengerti Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Kita nggak terlalu peduli orang itu nolak kita, enggak gitu kan. Jadi kita benar-benar lebih sepertinya hanya peduli Tuhan yang sama saya gitu kan. Siapapun di dunia bisa menolak saya, tapi Tuhan yang tetap sama saya gitu kan. Jadi itu yang buat kita, saya rasa jadi berani gitu kan. Jadi bagi saya untuk bangkit itu pasti ada keberanian gitu kan. Nah, keberanian itu bagi saya dasarnya kasih Tuhan itu. Karena berkata di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Nah, kalau nggak ada ketakutan pasti berani dong. Nah, ya kalau kita bicara tentang keberanian, berarti ini apakah kita berarti jadi orang yang orang bilang berani itu mungkin nanti takutnya jadi brutal gitu. Nah, ini perbedaan dengan berani dan brutal itu apa? Kalau itu sama kasih Tuhan nggak mungkin. Ya kan, karena keberanian dari kasih Tuhan, jadi tetap motivasinya kasih. Jadi kita nggak mungkin jadi brutal gitu kan. Kenapa? Karena kita lihat Yesus. Yesus adalah contoh yang terbaik ya kan. Dia selalu tergerak oleh belas kasihan. Apapun yang dilakukan karena belas kasihan. Jadi dia berani luar biasa. Tapi itu karena keberanian itu muncul dari kasih, bukan karena motivasi yang lain. Itu tetap selalu baik. Oke, tapi problemnya kan gini. Ada beberapa orang itu yang benar-benar keras kepala lah katakan gitu ya. Mereka nomor satu, mereka sudah nggak kepengen belajar lagi. Nomor dua, pokoknya gue nggak berani deh, apapun yang terjadi dunia runtuh terserah, gue nggak berani gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa membantu mereka yang mungkin nonton pada hari ini supaya mereka bisa keluar from their shell gitu ya, keluar dari tempat rahasia mereka, tempat perlindungan mereka, zona nyaman mereka gitu. Saya rasa memang itu, seperti saya sendiri mengalami, bahwa benar-benar kalau kita disentuh oleh kasih Tuhan itu benar-benar bisa mengubahkan kita. Jadi saya nggak pernah bisa bayangkan saya bisa menjadi orang seperti ini gitu kan. Kalau kita kembali lagi ke salib, kembali lagi ke dasar itu, lihat semuanya Yesus sudah lakukan bagi kita dan mulai mengerti, aku berharga bagi Tuhan. Bahkan Tuhan ini, kalau aku masih di dunia ini karena Tuhan punya sesuatu bagi saya gitu kan. Jadi semakin kita mulai belajar siapakah kita sekarang ini, saya rasa keberanian itu muncul sendiri. Kerinduan itu untuk bangkit itu muncul sendiri. Jadi bukan sesuatu kita mau paksakan orang yang hari ini, kamu harus bangkit, itu nggak bisa menolong mereka. Tapi gitu berarti kan? Kita semua perlu belajar, izinkanlah Tuhan untuk berkarya di dalam hidupmu. Mungkin kamu memang nggak berani, mungkin kamu memang nggak mampu, tapi Tuhan mampu gitu ya. Itu memang. Nah, saya lihat beberapa foto Susan pernah juga KKR di lapangan gitu ya, begitu banyak orang ya. Nah, tidak semua pemirsa adalah hamba Tuhan. Mungkin mereka juga profesional atau mungkin business owner gitu ya. Tetapi mungkin theoretically step-stepnya sama. Untuk bisa dapat breakthrough, bisa khotbah di KKR besar lapangan gitu, kan perlu persiapan. Takut nggak nih kalau mau bertemu dengan orang banyak nih, ada kira-kira 10.000 orang yang atau 20.000 orang nih. Ini perasaannya gimana, bisa cerita nggak? Pasti memang pasti kita lihat sesuatu pun takut gitu kan, pasti gitu kan. Tapi memang kalau saya mau ambil kesempatan seperti itu, mau ambil langkah seperti itu. Kalau saya lihat Susan Hoover, saya takut. Kalau saya lihat Susan Hoover, saya nggak mampu sedikit pun. Jadi makanya rahasia itu adalah lihat kepada Yesus. Ingat siapakah Yesus di dalam kita. Karena kalau saya lihat itu, saya tahu Yesus yang bisa. Memang saya nggak bisa. Tapi memang kabar baiknya Yesus itu ada di dalam kita. Jadi kita cuma izinkan. Saya lihat memang kalau ada langkah-langkah gitu kan. Contohnya di dalam Kisah Para Rasul. Kan ada seorang Filipus. Nah sebenarnya dia cuma dipilih untuk melayani meja. Dia cuma dipilih untuk bagi-bagi sembako gitu pada janda-janda. Dia cuma pilihan untuk itu aja. Tapi nanti ada penganiayaan besar, dia lari. Nah waktu dia lari, dia tetap memberitakan Injil. Sampai Tuhan bicara sama dia, kadang-kadang langkahnya sedikit aja, pergi ke jalan itu. Dia nggak tahu mau ngapain, tapi dia ikut gitu kan. Dia ambil satu langkah. Nah Tuhan bicara lagi, ada orang itu lewat, kejar dia gitu kan. Oke, dia lari kejar gitu kan. Nah waktu dia pun mau bicara, saya suka sekali berkata dalam bahasa Inggrisnya di situ, he opened his mouth. Jadi dia cuma buka mulutnya.
Jadi artinya Tuhan yang menolong dia untuk bicara. Dari Tuhan gitu. Jadi sering sekali kita lihat diri kita nggak bisa gitu kan. Tapi sebenarnya Tuhan cuma minta kita pergi. Kalau mau bicara, biar Tuhan yang berikan kata-kata kepada kita. Jadi kita berbicara tentang ketaatan kita kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan ya. Pemirsa sekalian, ini menarik sekali loh. Jadi di dalam tahun 2015 ini saya percaya, saya sekali merasa sangat diberkati, sangat beruntung dengan setiap tahun Tuhan memberikan tahun yang baru. Karena artinya ada momen dalam kehidupan kita, Tuhan tahu bahwa kita perlu satu penyegaran gitu ya. Tahun yang baru berbicara mengenai being refreshed gitu ya, disegarkan atas sesuatu yang mungkin sudah terlalu saturated, masalah-masalah yang sudah istilahnya udah jedok di kepala kita, udah nggak bisa kita pikirin, kepala mau pecah, kita katakan hutang mungkin banyak nggak bisa diselesaikan, kemudian sakit nggak sembuh-sembuh. Tapi dengan tahun yang baru ini kita menjadi melihat gitu ya, bagaimana kita bisa mempunyai satu cara pandang yang baru, kita di refresh, dan yang penting sekarang adalah bagaimana kita mendengarkan apa yang Tuhan mau. Little step, it will help. Satu langkah sederhana akan membantu Anda untuk mengerti lebih dekat kepada rencana Tuhan dan hidup Anda menjadi maksimal. Ada nomor telepon yang Anda perlu hubungi sekarang juga. Hubungi kami pemirsa sekalian. Kami mau berdoa bagi Anda. Kami mau sepakat dengan Anda atas apa yang menjadi rencana Tuhan buat kehidupan Anda. Jangan kemana-mana, stay tune di Good News Program. Yang mungkin tampilan kita pun agak berbeda gitu kan. Karena kita juga rasakan, bukan kita tampilannya berbeda karena kita mau jadi sesuatu yang berbeda. Tapi karena udah sadar, aku udah berbeda. Kemuliaan Tuhan ada di atas aku. Berkata ayat ini, bangsa-bangsa bahkan raja-raja akan mulai lihat kepada saya. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Shalom, nama saya Yakub. Saya dari Warna, datang di sini untuk datang sekolah di UTU ini. Waktu panti yang lama kami cuma makan ubi dan pisang. Sekarang saya sudah senang karena pantinya sudah bagus. Pantinya sudah besar. Sekarang kita semuanya sudah di panti yang baru. Cita-cita saya jadi Pak Guru. Terima kasih sponsor. Masih bersama dengan kami dalam Good News Program dalam episode tahun baru spesial, yaitu bagaimana mempersiapkan diri kita dalam tahun 2015. Silakan. Ya, kembali kepada Susan. Susan, kita kalau mau ngomong tahun 2015 ini ya, kan season yang baru. Kira-kira orang macam apa yang bakalan unggul gitu di tahun 2015 ini? Saya lihat yang untuk tahun 2015 ini, saya lihat cocok sekali dengan ayat yang itu tadi gitu kan. Untuk orang yang bangkit gitu kan. Karena sebenarnya kita sudah memiliki segala sesuatu di dalam Yesus itu gitu kan. Kemuliaannya sudah ada, kuasanya sudah ada sama kita, hadirannya sudah ada sama kita. Jadi sebenarnya tinggal kita ambil langkahnya aja gitu kan. Dan saya pun percaya dalam setiap orang itu sebenarnya kerinduan untuk sesuatu sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Saya percaya itu sudah ada. Banyak orang yang bilang,
Susan aku melakukan sesuatu tapi nggak tahu lakukan apa gitu kan. Tapi bagi saya sebenarnya pasti kerinduan itu sudah ada di dalam hati kita. Dan kalau saya lihat memang mungkin nggak semua orang seperti saya itu kan, buat KKR untuk ribuan orang gitu kan, buat apa gitu kan. Tapi kita bisa lakukan sesuatu. Jadi kalau kita mau sesuatu besar terjadi di Indonesia, kita masing-masing bisa ambil langkah kecil. Kita mulai dengan langkah kecil. Apa yang kita bisa lakukan sekarang ini gitu kan. Kalau nggak kita bisa tunggu sampai Desember 2015, belum ada apa-apa terjadi gitu kan. Jadi kita mulai ambil langkah-langkah. Contohnya kita mau Indonesia diselamatkan. Oke, nggak semuanya bisa jadi penginjil keliling buat KKR besar. Tapi kita bisa menginjili orang yang dekat sama kita, tetangga kita, orang yang kerja dengan kita gitu kan. Kita bisa mulai dengan satu orang. Kalau nggak mulai dengan satu orang, mana mungkin untuk ribuan orang gitu kan. Ada yang mau keluar negeri. Nah, mungkin harus mulai dengan belajar bahasa Inggris, ambil paspor gitu kan. Memang urus hal apa yang kita bisa lakukan sekarang, langkah-langkah kecil. Makanya seperti saya katakan tadi, seperti Filipus, pokoknya apa yang bisa dilakukan sekarang. Dia melangkah-langkah kecil, akhirnya itu bisa membawa Injil kepada satu negara Ethiopia gitu kan, ke Afrika. Mungkin sampai dia sendiri nggak pernah bayangkan dia bisa pergi gitu. Jadi yang ada di dalam hati kita, paling nggak langkah apa yang saya bisa ambil hari ini, itu yang saya mau tanyakan diri saya gitu. Jadi berarti di tahun 2015 ini pesan Tuhan adalah kita harus bangkit. Nah, caranya mempersiapkan diri, beranikan dirimu, kemudian izinkan Tuhan bekerja gitu kan. Kemudian yang ketiga barusan ini apa tadi barusan? Ambil langkah-langkah kecil tadi itu yang bisa dilakukan. Ada nggak step-step yang lainnya? Perlu nggak kalau misalnya gini, maksudnya kita kan sebagai manusia gitu ya, laki-laki perempuan, perlu nggak kita rubah look kita? Tahun yang baru gitu. Mungkin orang yang lagi makeover dari kita gitu ya. Kalau yang perempuan rambutnya panjang udah 10 tahun, 20 tahun. Jadi bukan hanya George aja yang ya dong. Tiba-tiba kita kasih fresh look gitu ya, rambutnya sependek Susan misalnya. Boleh. Wow, gitu apapun ya. ini pun panjang daripada yang biasa ya, gitu. Oke. Nah, kemudian atau mungkin laki-laki kemudian kepalanya dicukur, gundul gitu ya. Seperti itu kan. Jadi ini perlu nggak seperti itu untuk buat diri kita sebagai manusia, confident kita to boost up our confident kita. Memang sebenarnya aku rasa itu semua ada pengaruhnya, pasti ada gitu kan. Jadi memang saya rasa ini, kalau kita benar-benar percaya ayat ini, kita percaya aku benar-benar terang, kemuliaan Tuhan ada di atas aku, orang aku mulai lihat kepada saya. Yang mungkin tampilan kita pun agak berbeda gitu kan. Karena kita juga rasakan, bukan kita tampilannya berbeda karena kita mau jadi sesuatu yang berbeda, tapi karena udah sadar aku udah berbeda. Kemuliaan Tuhan ada di atas aku. Berkata ayat ini, bangsa-bangsa bahkan raja-raja aku mulai lihat kepada saya. Nah, kalau itu benar, mungkin kita mulai berbeda juga gitu kan, karena sesuai dengan ini sudah saya gitu kan, aku sudah terang gini. Betul. Wow, dahsyat ya. Jadi jangan takut ya, step out gitu ya, keluar gitu ya. Ambil langkah. Oke ya. Mulai dengan yang kecil ya. Betul, tetapi prinsip-prinsip firman Tuhan harus tetap ditegakkan nih. Nah, pemirsa, sebelum kita take a break, ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan buat pemirsa sekalian dari seorang saudari di Cilegon di Banten ya. Dia mengirimkan SMS dan bersaksi seperti ini. Shalom, saya mengalami sakit punggung bagian kanan, untuk jalan duduk terasa ngilu. Lalu saya menyaksikan Good News dan pada waktu itu saat bagian doa, saya ikut berdoa dengan memegang punggung yang sakit. Saat itu juga ada otot yang bergerak dan punggung saya benar-benar sembuh. Puji Tuhan, thanks katanya. Thanks kepada Tuhan, haleluya. Pemirsa, kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa dari saudari kita tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan doa Anda. Apapun juga bentuknya, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Ini berbicara bahwa Tuhan punya satu rencana yang sangat besar kalau kita bisa mereposisi atau menyelaraskan diri kita sesuai dengan jalurnya Tuhan, maka terang itu pasti akan datang. Ya, pesan saya buat pemirsa sekalian, dengar baik-baik, rapatkan barisan dalam keluarga Anda. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih,
dan Tuhan Yesus memberkati. Momen Natal ini kami ingin mengajak kalian untuk ikut serta dalam movement global. Caranya? Kunjungi shareeternity.id, download aplikasinya dan bagikan kontennya ke teman-teman kamu di hari Natal ini. Yes, he is. Share Jesus online. Di zaman ini, orang-orang terkoneksi setiap saat. 24 jam setiap hari, mereka terkoneksi satu sama lain. Dari berbagai penjuru dunia. Sekarang, kita membantu mereka untuk benar-benar terkoneksi. Yes, he is. Beritakan Yesus secara online di momen Natal ini dengan konten yang menarik untuk menjangkau orang dengan kabar keselamatan. Dan sebuah undangan untuk ikut ambil bagian dalam kisah terbaik di dunia. Yes, he is. Kita tiba di segmen terakhir dari Good News Program. Langsung kembali kepada Susan. Susan, bisakah memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa yang ada di rumah? Bagaimana supaya di tahun 2015 ini mereka bisa menjadi orang-orang yang bangkit dan menjadi orang-orang yang luar biasa, yang unggul di dalam Tuhan? Ya, saya rasa tahun ini, tahun 2015, Tuhan punya sesuatu yang luar biasa bagi kita. Dan dorongan saya adalah ini, untuk saudara jangan lihat kepada dirimu sendiri, tetapi lihat kepada Yesus. Jadi kadang-kadang kita ada kerinduan untuk melakukan sesuatu, kalau saat kita lihat kepada diri sendiri, pasti rasa nggak mampu, pasti rasa nggak sanggup, nggak bisa gitu kan. Apapun itu, apakah dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, tapi lihatlah kepada Yesus. Memang berkata dalam ayat ini, terang itu sudah datang kepadamu, kemuliaan Tuhan sudah terbit di atasmu. Jadi percaya saudara sudah jadi orang yang luar biasa, sudah orang yang berbeda. Jadi mulai ambil langkah sesuai dengan identitasmu yang baru, itu yang sudah jadi satu dengan Yesus itu sendiri. Amin. Thank you, Susan. Terima kasih, Susan. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Medan. Ya, bukan dari Kanada ya. Oke, udah boleh Batak Batak soalnya. Dari Kanada ke Medan ke Jakarta. Thank you. Any wish that you have, personal wish for 2015 perhaps? Kalau saya mau ambil pesan ini soalnya untuk diriku sendiri, untuk benar-benar ambil langkah yang mungkin lama ada di dalam hatiku, tapi kadang-kadang pikir masih lama itu. Tapi saya lihat enggak lah, tahun ini aja. Kenapa tunggu-tunggu ya? Ini maksudnya mau married ya? Kok semua orang langsung pikir ke situ ya? Saya bisa melihat. Well, anyway, thank you so much. Terima kasih sekali. Oke, puji Tuhan. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan yang akan kita ambil daripada kitab Matius pasal yang keempat. Kita melihat ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jalannya di danau sebab mereka menjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Pemirsa sekalian, di dalam ayat ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan suatu panggilan kepada Simon, Petrus, dan Andreas saudaranya. Nah, ini berbicara kepada kehidupan saya, keluarga saya, dan juga keluarga pemirsa sekalian yang sedang menonton Good News Program. Siapapun Anda, ya, dengar baik-baik. Di tahun 2015 ini, kami melihat bahwa Tuhan sedang mereposisi diri anak-anak Tuhan atau melakukan penyelarasan terhadap fungsi dan setiap hal yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Jadi pemirsa sekalian, jangan lagi kita berfokus kepada tahun yang sudah lewat, 2014, 13, 12, 11 dan sebelumnya ya. Jangan lagi fokus ke sana. Saya tahu bahwa dalam kehidupan kita tidak sempurna. Dalam setiap fase, dalam setiap musim ada banyak pergumulan terjadi ya. Mungkin ada banyak gontok-gontokan, pergumulan, kemudian ada banyak masalah keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, masalah keuangan, masalah pelayanan yang begitu membuat diri kita kadang-kadang ini ciut kecil gitu pemirsa sekalian. Tetapi di tahun ini, firman Tuhan pada tahun ini dalam kitab Yesaya, narasumber kami Susan mengatakan bahwa bangkitlah, terang karena cahaya itu sudah datang ya, bersinarlah kamu. Dan ayat ini mengatakan bahwa Tuhan berkata, aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Ya, ini berbicara bahwa Tuhan punya satu rencana yang sangat besar kalau kita bisa mereposisi atau menyelaraskan diri kita sesuai dengan jalurnya Tuhan, maka terang itu pasti akan datang. Ya, pesan saya buat pemirsa sekalian, dengar baik-baik, rapatkan barisan dalam keluarga Anda. Ya, persiapkan anak-anakmu, pemirsa sekalian.
persiapkan dirimu, upgrade skill Anda bila perlu ya. Bila perlu tadi saya katakan rubah look Anda. Ya, baju-baju yang udah lama nggak dipakai, coba dibuang tuh. Ya, berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Anda akan diberkati Tuhan. Waktunya Anda pergi ke shopping bahkan. Bukan masalah untuk spend money-nya pemirsa sekalian, tetapi bagaimana pada waktu kita melakukan penyelarasan hal-hal yang selama ini kita simpan, yang kita pandang perlu, tetapi sebenarnya nggak perlu. Buang itu sekarang. Rubah hidupmu pemirsa sekalian. Upgrade pikiran saudara. Gunakan firman Tuhan sebagai satu acuan yang benar tentang sudah nggak relationship yang aku ada dalam diriku sekarang ini dengan pertemanan-pertemanan, mungkin dengan pacarku, mungkin dengan rekan bisnisku yang selama ini nggak baik. Mungkin nggak ini harus waktunya sekarang kita ganti musim yang baru, ganti orang gitu loh maksudnya. Jangan takut mengambil keputusan yang benar, yang selaras dengan firman Tuhan. Karena pada waktu kita berjalan sesuai dengan firman-Nya, tahukah Anda firman Tuhan mengatakan bahwa Dia ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan-lawan kita. Demikian pula dengan pelayanan kami dalam Good News Program dan Anugerah Ministries, pemirsa sekalian. Kami sudah puji Tuhan melakukan penyiaran dalam Good News Program ini. Sekarang ini memasuki tahun yang ke-10. Pemirsa sekalian, sudah 9 tahun kami berjalan. Jadi di tahun yang ke-10 ini kami lagi menyelaraskan diri kami ulang sesuai dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan buat pelayanan ini. Kami mau menjadi efektif, kami mau menjadi diberkati Tuhan, kami mau menjadi dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kami mau Indonesia dimenangkan bagi Tuhan. Kami mau pada waktu ada orang-orang yang tergabung dalam pelayanan kami, bagaimana mereka mengalami terobosan. Oleh karena itu pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama ya. Kalau Anda merasa Anda sendirian, kami mau berkata kepada Anda nggak sendirian kok. Tuhan ada bersama dengan Anda. Dan kami pun senantiasa, puji Tuhan kami senantiasa setia untuk selalu tampil di Good News Program. Memberikan kekuatan bagi Anda, memberikan dorongan. Jangan takut, intinya itu, jangan takut. Berjalan maju, berjalan bersama dengan Tuhan. Lupakan apa yang ada di belakang pemirsa sekalian. Dan saatnya pada waktu Anda berkumpul dengan keluarga Anda sekarang ini, gunakan momen yang sangat indah ini untuk saling memberkati, untuk saling tertawa, untuk saling memberikan pelukan, memberikan ciuman yang manis. Orang tua bertemu kembali dengan anak-anaknya. Anak-anak kembali dekat dengan orang tuanya. Suami bertemu dengan istri kembali. Lupakan yang lama ya. Yang lama sudah berlalu. Tetapi yang tahun baru, tahun 2015. Ini sesuatu yang besar sudah terjadi. Dan kami sebut bahwa tahun ini adalah tahun untuk penyelarasan ulang diri kita. Untuk masuk dalam rencana Tuhan. Realign yourself to the purpose of God ya. Kami berdoa dan kami berharap ya tahun ini, sepanjang tahun ini memang tidak mudah. Tetapi selagi Tuhan sedang memberkati Indonesia, demikian pula saya melihat bagaimana Tuhan akan memberkati keluarga Anda. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa, biarlah di tahun yang baru ini Tuhan, ada hal-hal yang dahsyat, ada hal yang besar Tuhan. Kami berdoa untuk satu letupan-letupan berkat Tuhan, di mana mereka akan melihat opportunity, melihat kesempatan ini untuk mereka raih Tuhan. Tuhan, bangun dalam diri kami untuk kami lebih sensitif akan kegerakan-Mu. Aku berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program, terutama engkau yang lagi bergumul. Terima jawaban daripada doa pemirsa sekalian. Terima dalam nama Yesus. Aku melepaskan urapan, aku melepaskan sukacita, berkat yang melimpah. Dalam nama Yesus, engkau yang sakit, aku ucapkan sekarang juga sembuh dengan bilur-bilur Yesus. Aku perintahkan sakitmu keluar. Aku perintahkan engkau sembuh. Sembuh dalam hal keuanganmu, sembuh dalam hubungan suami istri, sembuh dalam tubuh saudara yang sakit. Sekarang juga mulai dari ujung kepala saudara sampai dengan dada saudara yang sakit. Mulai dari ini, tengkuk leher yang sakit, kakimu yang sakit, pinggulmu yang sakit. Engkau yang mandul gak bisa punya anak. Sekarang juga terima mujizat. Di dalam nama Yesus, aku mengucapkan berkat, mengucapkan pemulihan dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama dengan kami katakan amin. Amin, amin, amin. Pemirsa, satu tayangan yang luar biasa dalam episode Tahun Baru Spesial sudah kita lalui bersama. Tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk menjumpai pemirsa kembali di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama di pekan yang akan datang. Saya Dewi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Ada banyak hal yang menarik yang akan Anda jumpai, dan terima kasih. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, Yusuf ini adalah seorang pembelajar yang cepat. Bagaimana kita melihat sebetulnya Yusuf ini kan